malam ini bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, malam hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan, bagian yang kedua daripada tema besar kita, yaitu tentang berjalan di dalam iman. Jadi tema kita sudah 2 kali saya menyampaikan khotbah ini, malam ini yang kedua, berjalan di dalam iman. Ayat yang akan mendasari pembahasan kita pada malam hari ini yaitu Roma pasal 1 ayat 17 dan kitab 2 Korintus 5 ayat 7. Dua ayat ini akan menjadi ayat pembuka kita. Mari sama-sama kita membaca terlebih dahulu Roma 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, dari 2 ayat inilah sekali lagi kita memperhatikan tema kita tentang bagaimana kita berjalan di dalam iman. Karena inilah yang firman Tuhan kehendaki. Orang percaya, Kristen, anak Tuhan itu tidak bisa lepas dari yang namanya hidup di dalam iman atau berjalan di dalam iman. Ketika kita memberikan komitmen kita, ambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, maka saat yang sama juga kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam iman, bukan karena melihat, bukan karena melihat, tetapi karena percaya atau karena iman. Itu harga mati yang kita tidak boleh lupakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan memperhatikan subtema dari tema besar kita itu, yaitu iman yang berani. Ini tema yang saya mau subtema yang akan kita bahas. Iman yang berani. Jadi kalau kita hidup di dalam iman, itu iman yang berani. Kalau kita berjalan di dalam iman, itu iman yang berani. Kenapa, saudara yang diberkati Tuhan? Karena kalau kita tidak berani dalam beriman, kalau kita tidak berani hidup di dalam iman itu, maka saudara yang diberkati Tuhan, pasti kita akan kalah. Karena Alkitab memberikan catatan yang jelas buat kita bahwa hidup di dunia ini, hidup di dunia yang dikuasai oleh kejahatan. Hidup di dunia ini hidup yang penuh dengan peperangan. Hidup di dunia ini hidup yang tidak lepas dari berbagai macam tantangan, persoalan, godaan yang silih berganti. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, iman saja tanpa keberanian ya sia-sia. Iman yang harus berani menghadapi situasi, iman yang harus berani menghadapi keadaan, iman yang harus berani menghadapi peperangan, itulah iman yang harus saudara dan saya miliki. Amin. Tadi kita mendengarkan kesaksian Pak Alex, memberi kesaksian kepada kita tadi, saudara. Kita tidak tahu tahun 2020 apa yang datang lagi. 2021, 2020, 2019 kita diwarnai dengan COVID-19, lalu kemudian saudaraku datang lagi seroja, ya saudara, datang lagi nanti krisis yang berkepanjangan, dan masih banyak lagi saudara hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Itu adalah bentuk peperangan iman. Nah, kalau saudara tidak punya iman yang berani, 2022 yang datang ini, saudara, memang enak kita masuk di tahun 2022. Kita semua masih mau nikmati 2022, tapi saya terlampau yakin tidak ada tahun tambah tahun, keadaan tambah membaik, keadaan justru tambah memburuk, keadaan justru tambah ngeri. Itu nubuatan Alkitab, saudara. Ini kita tidak bisa pungkiri. Apa yang firman Tuhan sudah bicarakan itu pasti terjadi. Saya selalu katakan begini, saudara. Makanya yang harus kita lakukan apa? Persiapkan diri
kita memiliki iman yang berani sungguh-sungguh, iman yang berani menghadapi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di 2022, entah apapun itu yang belum ada dalam prediksi kita, belum ada dalam angan-angan kita, belum ada dalam mimpi kita, tapi kalau Tuhan izinkan, saya siap menghadapinya dengan penuh keberanian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saya mau menyoroti ayat di dalam Injil Matius 14 ayat 22 dan ayat sampai ayat 32. Saudara, Matius 14 ayat 22 sampai ayat 32 ini cerita tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air. Saya mau katakan begini, bahwa hidup kita di tengah dunia ini sama seperti kehidupan yang ada di tengah lautan. Saudara, hidup di dunia ini adalah hidup yang seperti ada di lautan. Kadang ada gelombang, kadang tenang, kadang ada badai, kadang saudara kayaknya tidak ada apa-apa, tapi begitu tiba-tiba muncul gelombang, tidak diprediksi, tapi tiba-tiba datang badai. Itu kehidupan dunia, itu sama seperti di tengah lautan, saudara. Itulah keadaan kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tetapi kalau Petrus bisa berjalan di atas air, Petrus bisa, saudaraku, berjalan di atas gelombang, Petrus bisa berjalan di tengah badai, maka saya terlampau yakin kalau Tuhan izinkan 2020 itu pun seperti lautan yang penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, penuh dengan segala macam hal, tetapi saya terlampau yakin kita pun bisa berjalan di atas air seperti Petrus berjalan. Amin. Nah, kuncinya adalah iman yang berani. Ini kuncinya. Nah, karena itu pada malam hari ini kita akan membahas ini, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berani. Kita akan belajar dari Petrus, saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berani sehingga kita mampu berjalan di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah masalah, meskipun kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Yang pertama, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang berani? Yang pertama, iman yang berani itu lahir ketika kita melihat Tuhan. Sama-sama katakan melihat Tuhan. 1, 2, 3. Nah, iman yang berani itu hanya akan lahir ketika saudara melihat Tuhan. Tanpa melihat Tuhan tidak ada iman yang berani. Tanpa melihat Tuhan tidak mungkin orang bisa mempunyai iman yang penuh dengan keberanian. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita membaca Injil Matius 14 ayat yang ke-24, saudara, di sana dikatakan begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, mereka menghadapi badai yang begitu luar biasa. Saya selalu ingin katakan bahwa ingat, yang menghadapi badai ini bukan orang gunung, yang menghadapi badai ini bukan orang yang baru pertama kali berlayar. Petrus yang hati ada di tengah danau Genesaret, mereka punya pengalaman berlayar yang cukup tinggi, tetapi saudara, ketika mereka diperhadapkan dengan badai, gelombang, angin sakal, mereka tidak punya daya apa-apa. Mereka kehabisan akal, kehabisan cara untuk dapat membawa mereka keluar dan menjadi selamat. Saudara yang diberkati Tuhan, keberanian pun seolah-olah hilang seketika waktu mereka diperhadapkan dengan gelombang dan angin sakal. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-26, Alkitab berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Petrus juga melihat, tapi cara pandang Petrus berbeda. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua cara pandang manusia yang kita temukan di dalam dua ayat ini.
Saudara, kalau saudara mempunyai pandangan atau cara melihat seperti para murid-murid, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini cara melihat Tuhan yang salah. Cara melihat Tuhan yang model begini tidak akan memberikan keberanian apa-apa, tidak akan memberikan jalan keluar apa-apa, bahkan tidak menghasilkan mujizat. Saudara yang diberkati Tuhan, cara melihat murid-murid yang bagaimana? Mereka melihat dalam keraguan dan tetap di tempat. Mereka tidak bikin apa-apa, lihat ragu, bahkan berkata itu hantu. Saudara yang diberkati, malam ini saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir, ingatlah baik-baik, tahun 2022 itu masih misteri buat kita, tetapi lihatlah Tuhan di tahun 2022. Amin, amin. Bilang samping kiri kanan, jangan lihat hantu di 2022. Lihat Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mulai melihat hantu di tahun 2022. Saudara, memang tadi saya katakan 2022 bukan keadaan yang baik. 2022 mungkin penuh dengan misteri dan penuh dengan berbagai macam tantangan. Tapi lihatlah Tuhan ada di tahun 2022. Maka saudara akan berani menghadapinya. Saudara akan berjalan di dalamnya. Dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat di dalamnya. Karena ada tahun 2022 yang Tuhan hadir di sana. Amin. Jadi ingatlah, cara pandang kita mesti berubah. Waktu kita melihat masalah, harus lihat Tuhan di balik masalah. Kalau kita melihat sesuatu, kita tidak melihat Tuhan di baliknya, tidak bisa. Ini kita harus paham. Saya ingatkan kembali kesaksian-kesaksian yang tadi saudara sudah saksikan. Kalau saudara melihat seroja itu adalah serangan roh jahat, maka saudara tidak lihat mujizat di balik badai seroja. Tapi kalau saudara melihat badai seroja yang dinamakan itulah serangan roh jahat, itu sebagai bentuk Tuhan ada di dalam badai itu, maka saudara lihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini kita tidak boleh lupakan. Sama seperti nanti kita mau masuk ke tahun 2022 yang sebentar lagi kita akan masuk. Saudara, lihatlah ada Tuhan di situ. Di Januari ada Tuhan, di Februari ada Tuhan, di Maret ada Tuhan, di April ada Tuhan. Pokoknya Tuhan ada. Setiap bulan Tuhan ada, setiap jam, setiap waktu Tuhan ada di sana. Saya tidak mau lihat yang lain, saya hanya lihat Tuhan ada di sana. Itulah yang akan membuat saudara berani. Itu yang akan membuat kita berani, saudara yang diberkati Tuhan. Cara melihat seperti ini tidak akan menghasilkan mujizat, tapi menghasilkan ketakutan. Berapa banyak orang takut menghadapi 2022? Ya sudah, karena dia tidak lihat Tuhan. Yang dia lihat, Tuhan nanti 2022 karena mana? Jangan sampai beta sumati ini Tuhan. Tolong jangan dulu ke anak baru satu Tuhan. Ini kalau anda model kayak begini susah ya. Tuhan 2022 bagaimana? Ekonomi bangkrut, hancur, berantakan, saya habis, nanti bagaimana saya? Lihat Tuhan, lihat Tuhan. Kalau saudara lihat Tuhan, saudara akan berbeda. Lihat Tuhan, ini penting untuk kita sama-sama memiliki. Kalau saudara punya iman yang mau berani, lihat Tuhan selalu. Lihat Tuhan. Ada masalah, tapi Tuhan ada di sana. Ada tantangan, tapi Tuhan ada di sana. Itulah cara pandang Petrus, saudara. Ini cara lihat Petrus. Perhatikan, Petrus melihat dan rindu mendekat kepadanya. Dia melihat dan dia mau dekat kepada Tuhan. Dia rindu dekat kepada Allah. Orang kalau melihat Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, kalau dia tidak melihat Tuhan dengan benar, dia tidak rindu dekat Tuhan. Tidak rindu dekat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau anda adalah seorang ayah, lalu saudaraku, anakmu melihat engkau tiba-tiba di tengah bahaya ya, dan anakmu minta tolong, lalu anda berkata, anak sorong tangan datang. Saudara yang diberkati Tuhan, seorang anak tahu persis bapaknya, seorang anak tahu persis bagaimana ayahnya. Saudara, tidak mungkin dia tidak mengulurkan tangannya kecuali orang lain ya.
kecuali orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, satu hari seorang anak panjat pohon sampai tinggi sekali, saudara. Begitu sampai di ketinggian, dia ketakutan setengah mati karena angin datang hantam itu pohon. Pohon tak goyang, saudaraku. Dia mau jatuh, mau turun tidak bisa, mau bertahan takut jatuh, saudara. Tiba-tiba bapaknya lari datang, lalu bapak bilang, lompat, lepas lu pun tangan, bapak terima lu di sini, saudara. Bapak terima lu. Saudara diberkati Tuhan, ini anak tidak ragu-ragu karena dia tahu persis siapa bapaknya. Yang teriak bilang lepas tangan, bapak. Ya. Karena itu saudara diberkati Tuhan, dia lepaskan tangannya dan bapaknya tangkap dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bapaknya tidak mungkin membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Ya. Orang kalau melihat Tuhan, maka sekali lagi tidak mungkin dia tidak merelakan dirinya untuk mendekat kepadanya. Dia pasti punya kerinduan yang besar, dia pasti kepengen untuk dekat. Itulah cara lihat Petrus. Begitu dia lihat murid yang lain berkata hantu, tetapi Petrus berkata, kalau itu engkau, biarkan aku pergi mendekati engkau, biarkan aku datang kepadamu. Itu adalah cara pandang yang harus kita miliki. Saudara yang diberkati Tuhan, ini akan menghasilkan yang namanya mujizat. Jadi kalau saudara lihat Tuhan di tahun 2022, ingat baik-baik, jangan pernah bosan datang kepada Tuhan. Amin. Malam ini 1 tahun 1 kali kita ibadah 5 jam, tidak apa-apa. 1 tahun 1 kali kok. Ya tuh saudara. Ya, jadi jangan bosan. Tadi Pak Alex tanya, ada yang bosan? Semua bilang tidak. Sekarang saya tanya lagi, ada yang bosan? Tidak, mantap ya saudara. Kan sampai jam 12 tidak apa-apa, pulang tinggal doa di rumah. Ya saudara, jadi ingatlah baik-baik, kalau saudara punya cara pandang yang benar, saudara akan rindu mendekat kepadanya. Saudara tidak mau jauh-jauh dari Tuhan, karena lihat Tuhan itu sama saja dengan lihat kekuatan. Lihat Tuhan itu sama saja dengan lihat berkat. Lihat Tuhan itu sama saja dengan lihat mujizat. Lihat Tuhan itu sama saja dengan lihat limpahan. Kalau anda lihat kelimpahan, kalau anda berkata saya takut, saya tidak mau mendekat, saya mau jauh-jauh, maka saya rasa itu orang yang sangat bodoh. Tetapi orang yang melihat Tuhan dan melihat itu adalah kekuatan, itu adalah kuasa, itu adalah mujizat, itu adalah kelimpahan, itu adalah berkat, dia pasti tidak akan segan-segan, tidak tunda-tunda untuk datang mendekat kepadanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, melihat Tuhan yang benar adalah bukan hanya melihat dari jauh ya. Kalau anda lihat dari jauh, anda akan punya prediksi yang terlalu banyak. Kalau anda melihat Tuhan dari jauh, anda akan punya banyak ketakutan, kekeliruan. Tetapi rindu dan datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, itu yang akan melahirkan iman yang penuh dengan keberanian, dan yang akan menghasilkan mujizat dalam hidup saudara. Jadi ingatlah baik-baik malam ini saudara. Saudara akan berani sekali menghadapi tahun 2022 kalau sekali lagi anda melihat Tuhan di sana dan anda mendekat kepada Tuhan. Anda dan saya akan terlalu berani saudara. Kita akan punya iman yang tidak gentar. Di tengah situasi kondisi apapun, kita tidak akan gemetar, karena sekali lagi mata kita melihat kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Mata kita melihat Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Siapa mau korek? Saudara yang diberkati. Kedua, bagaimana supaya kita memiliki iman yang berani? Ingat, saudara mesti lihat Tuhan dan semakin mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, iman yang berani itu lahir ketika saudara suka mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama katakan suara Tuhan ya. Jadi tahun 2022 ini banyak suara, tapi anda dan saya tutup telinga terhadap suara-suara itu. Dengarkan saja suara Tuhan, karena kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara akan punya iman yang berani, iman yang mendatangkan mujizat. Saya percaya waktu Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, biarkan aku pergi,
Alkitab tidak mencatat kalimat selanjutnya, tapi saya percaya Yakobus bilang begini, lu cari gara-gara, lu keluar dari sini, lu tenggelam Bapak. Ini nih ada gelap gulita, ini kau lihat apa-apa. Ya saudara, pasti waktu itu juga Filipus mungkin korek, jangan. Kalau lu turun, siapa pimpin kita lah? Karena Petrus ini kan orang yang paling vokal di antara para murid-murid. Lu jangan keliru, itu bukan Tuhan, jangan itu hantu. Saudara, itu bahaya, itu maut. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin yang lain lagi, Andreas lagi bilang, Petrus ingat ya, Petrus ingat Yesus tadi ada berdoa di sana, mana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini. Tadi kita berlayar kan, bab tua bilang aku naik ke atas, aku berdoa. Nah karena mana dia tiba-tiba ada di sini? Saudara, ini pasti banyak masukan, banyak suara yang datang kepada Petrus, tapi Petrus tidak dengarkan yang lain. Dia cuma dengar satu suara, dan suara itu adalah suara Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu malam ini dengar baik, jangan dengar suara paranormal. Jangan dengar suara para peramal yang mengatakan tahun 2022. Tak usah dengar, saudara. Dengarlah suara Tuhan. Perhatikan Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah. Waktu dia dengar itu suara, saudara yang diberkati Tuhan, ini yang saya mau bahas. Ada 3 tindakan yang dilakukan oleh Petrus. Kakak, Icat, Kevin, ini di mana? Ada 3 hal yang kita temukan di dalam ayat ini, Matius 14 ayat yang ke-29. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu dia mendengar kata datanglah, maka yang pertama dia langsung turun dari perahu. Kedua, dia berjalan di atas air. Yang ketiga, dia mendapatkan Yesus. Ini saudaraku terjadi. Jadi cara mendengar suara Tuhan yang benar itu juga penting. Ada banyak orang dengar suara Tuhan, tapi tindakan action no. Tindakan tidak nyata, tindakan tidak ada. Wah, ini berat saudaraku. Kalau model kayak begini, kita tidak punya iman yang memiliki keberanian. Iman yang berani itu bukan hanya sekedar lihat Tuhan, pergi ke Tuhan, dengar Tuhan, tetapi juga harus ada action, bertindak. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi waktu dia dengar datanglah, dia tidak diam di dalam perahu. Dia mulai, saudaraku, bertindak. Ya saudaraku, dia turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia turun dari perahu, saudaraku. Ini tindakan Petrus. Perhatikan, saya bahas ini satu-satu. Yang pertama, dia turun dari perahu. Saudara yang diberkati Tuhan, kata turun dari perahu ini ditulis 12 kali di dalam Perjanjian Baru. Kata turun ini maksudnya, kata turun itu dipakai kata kataban. Nah, kataban yang ditulis 12 kali itu ternyata punya makna menanggalkan segala sesuatu, atau merendahkan diri, atau meninggalkan suatu posisi atau tempat. Jadi waktu dia turun itu dia hitung mati itu, saudara. Saya rela nih, mau mati-mati sudah, tinggalkan perahu ini, bukan main-main saudara. Ini bukan jalan di darat, nah ini jalan di lautan yang dalam, saudara yang diberkati itu. Tetapi dia rela tinggalkan segala sesuatu, apapun konsekuensi. Yang kedua, dia benar-benar merendahkan dirinya. Dia rela tinggalkan posisinya yang mungkin sedang diagung-agungkan oleh Andreas, Yakobus, Filipus, dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati, dia rela demi karena dengar firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya kutip satu ayat tentang kata-kataban ini di dalam Yohanes 3 ayat 13. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Kata turun di sini pakai kata yang sama, kataba.
Kataban yang tadi ini saudaraku dipakai juga di dalam ayat yang tadi. Turun dari sorga ini berarti Tuhan Allah Yesus Kristus, dia tinggalkan suasana sorga, dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan segala macam hal yang indah-indah, dia tinggalkan posisi dia tinggalkan semua. Saudara yang diberkati, kata itulah yang Petrus terapkan juga di dalam hidupnya. Hari ini saya mau kita dengarkan ini firman bersama-sama. Ada begitu banyak orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan yang namanya kataban. Dia tidak rela tinggalkan posisinya, dia tidak rela turun dari perahunya, dia tidak rela ambil resiko, dia tidak rela saudaraku meninggalkan posisi amannya. Orang seperti ini sebenarnya orang yang belum punya iman. Karena iman yang berani itu iman yang kataban, iman yang bukan hanya dengar firman, tapi iman yang siap ambil resiko apapun, dia mau lakukan apapun demi kebenaran itu. Itulah yang disebut dengan turun dari perahu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya kasih kesimpulan sementara untuk bagian ini. Jadi iman yang berani itu akan lahir jika orang Kristen mendengar firman dan rela menanggalkan segala sesuatu yang ada dalam diri. Kalau kita belum rela meninggalkan segala sesuatu, iman kita belum iman berani ya, saudara. Iman kita itu belum iman yang berani. Kalau kita masih berpikir begini, aman, 2022 mau sulit karena manapun bepung ATM itu masih ada, uang di bank masih sekian. Saudara, itu berarti kita sebenarnya belum beriman dengan berani, karena kita masih mengandalkan status aman kita, ATM kita, status aman kita. Saudara, kita dengar firman Tuhan bilang datang saja kepadaku, tetapi kita sebenarnya belum turun dari perahu kita, karena yang menjadi andalan kita, yang menjadi kekuatan kita belum semuanya adalah Tuhan, masih yang lain-lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang dengar firman dan dia rela tinggalkan segala-galanya demi itu kebenaran, demi itu firman, maka orang itu akan melihat mujizat. Saudara yang diberkati, tahun 2022 ini yang malas gereja, rajinlah sudah. Ya saudara, yang pamokol dong, rajin sudah. Ingat baik-baik ya saudara, karena kalau saudara tidak berjalan di dalam iman yang berani, kapan lagi? Kalau saudara hanya masih bersandar kepada keuanganmu yang sementara, kekuatanmu yang sementara, idemu yang sementara, Anda tidak mau keluar dari perahumu, sekalipun Anda sudah dengar firman berulang-ulang kali, tetapi masih mengandalkan yang begini-begini, sekali lagi Anda tidak akan lihat mujizat. Yang ada ketakutan, yang ada hanyalah saudaraku hal-hal yang mengerikan dalam hidup ini. Tapi kalau kita mulai berani meninggalkan segala sesuatu, dengar firman dan mau praktekkan itu dalam kehidupan kita, maka percayalah, mujizat Tuhan tidak akan pernah berakhir. Mau keadaan apapun, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, tindakan yang kedua yang Petrus lakukan waktu dia mendengar, dia bukan hanya turun dari perahu lalu diam berdiri, tapi dia berjalan di atas air. Saudara, kata berjalan di dalam ayat ini ditulis 3 kali dalam perjanjian baru dengan kata periepatsen. Ini dalam bahasa Yunaninya yang punya arti adalah mengikuti hidup jejak langkah dan melakukan. Itu punya arti begitu. Dengan kata lain begini, waktu dia berjalan itu dia ikuti jalan langkahnya Tuhan. Waktu dia berjalan di atas air itu seperti Yesus sedang berjalan di atas air. Jadi dia sedang copy paste, dia sedang meniru, melakukan apa yang Yesus lakukan. Iman yang berani adalah iman yang bukan hanya mendengar firman, tapi mendengar firman, ikuti langkah Tuhan, ikuti jejak Tuhan, ikuti kemauan Tuhan, berjalanlah seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka Anda pasti akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Makanya begitu Petrus saudaraku tidak berjalan sesuai dengan langkah Tuhan, tenggelam dia, tenggelam. Begitu dia berjalan tidak seirama dengan langkah Tuhan, dengan jejak Tuhan, tenggelam.
Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hari ini, malam ini, berjalan dengan jejak langkah Tuhan. Pari Patsen, saya kutip satu ayat yang mengatakan hal ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Perhatikan. Ini dipakai kata pari Patsen, hidup ini, kata hidup di sini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib parepatsen, sama seperti Kristus telah hidup. Jadi maksudnya adalah jalan sama seperti Yesus jalan, hidup sama seperti Yesus hidup. Ikuti langkah-langkah Yesus, ikuti kemauan Yesus. Itu orang dengar firman. Jadi dengar firman, jangan bikin lain. Ya, dengar firman, firman omong apa, tiru itu, lakukan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, memang di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang kita boleh tafsirkan secara literal, hurufiah, tapi ada yang memang tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Jadi saya maksudkan di sini bukan tafsiran hurufiah ya. Hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, langkah Tuhan, jejak Tuhan, itu bukan hurufiahnya ya. Saudara, memang dalam cerita ini kita sedang melihat langkah Petrus itu secara hurufiah, sama seperti langkah Yesus. Tapi jangan ada yang coba besok lalu Anda bilang, saya besok mau pirote, jadi saya tidak mau beli tiket, saya mau seperti Petrus jalan di atas air. Saya jamin Anda tenggelam di Puku Afu. Ya sudah, belum sampai Puku Afu, baru di pelabuhan Anda sudah tenggelam. Jangan, itu literalnya, itu hurufiahnya ya saudara. Yang saya ingin sampaikan adalah hidup di sini mengikuti langkah-langkah Tuhan, maknanya itu. Maknanya Petrus memang waktu itu ikuti seperti itu, karena memang kasus ini kasus ya. Ada hal-hal yang namanya kasuistik dalam Alkitab. Sama kayak Yesus sembuhkan orang pakai tanah, aduk pakai ludah, lalu kemudian oles di orang pemata. Itu kita tidak bisa lakukan model kayak begitu. Kita bilang sama seperti Yesus. Jadi Yesus aduk di tanah, saya juga waktu doakan orang, saya ambil saya ludah, aduk di tanah, oles, kena tampeleng pasti. Saya jamin, saudara yang diberkati itu. Jadi ada ayat Alkitab yang kita tidak boleh tafsirkan secara literally ya saudara. Ini penting. Jadi maknanya, jadi ikuti jejak Tuhan ini dalam arti makna, dalam arti yang Tuhan kehendaki. Ada kasus-kasus di dalam Alkitab yang kita tidak bisa ambil begitu lalu kita jadikan dalam hidup kita, tetapi ada maknanya. Sama seperti kasus Naaman, kan saudara ya, itu kasus itu, dia kan penyakit kusta. Sejarah pada waktu itu tidak ada orang sembuh penyakit kusta karena direndam di sungai Yordan, tidak ada saudara. Apalagi itu sungai kotor. Makanya Naaman sendiri tidak mau. Dia bilang masih ada sungai Araba dan satu sungai lain yang lebih bersih. Kenapa Elisa kau suruh saya pergi ke sungai Yordan, saudara? Tapi yang firman Tuhan maksudkan adalah dengan ketaatan. Ikuti kemauan Tuhan, ikuti kebenaran. Kalau kamu mau melihat mujizat, kamu harus berani ambil sikap iman, langkah, dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini para patsen ini sangat penting. Para patsen. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, sekali lagi, dengar firman Allah, ikuti jejaknya, langkahnya, lakukan dengan baik. Lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, supaya saudara akan lihat bagaimana iman yang berani itu akan muncul. Kesimpulan sementara yang kedua, jadi iman yang berani akan lahir jika orang Kristen mendengar firman dan mengikuti firman tersebut yang seperti yang difirmankan ya, seperti yang difirmankan. Ikuti firman seperti yang difirmankan, maka hidupmu pasti akan diwarnai mujizat Tuhan, pasti. Jadi tahun 2022 ini sekali lagi, entah ada tantangan, entah ada badai, entah ada prediksi-prediksi, dengar suara Tuhan, ikuti langkah Tuhan, ikuti jejak Tuhan, ikuti. Saudara sudah lihat Tuhan, sudah respon Tuhan, sudah datang kepada Tuhan, sekarang tindak lanjuti dengan ikuti kebenaran yang saya dengar, saya praktekkan, yang saya dengar saya lakukan, yang saya dengar saya ikuti, saudara. Nah ada yang memang kita harus praktekkan secara hurufiah,
Tadi saya bicara tentang mempraktek secara makna, tetapi ada yang secara hurufiah yang tidak bisa dirubah. Contoh, saudara, misalnya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Itu tidak bisa dihurufiakan, saudara. Tidak bisa dialegoriskan atau dimaknai dengan berbeda. Ya hormati. Kalau ada ayat yang mengatakan, saudara, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, itu tidak bisa dialegoriskan, harus dilakukan secara hurufiah. Berarti harus rajin ibadah. Kalau ada ayat yang mengatakan, saudaraku, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, itu tidak bisa dialegoriskan, itu memang hurufiah. Berarti melayani Tuhan itu harga mati. Kalau ada ayat yang mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, itu tidak bisa dialegoriskan, itu berarti mutlak harus membawa persembahan persepuluhan. Jadi ada ayat-ayat yang memang bersifat alegoris atau tidak bisa diterapkan secara langsung, tapi ada ayat-ayat yang memang tidak bisa dipakai arti-arti lain. Dia ngomong apa, mesti praktek begitu. Saudara, ini berkat. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kekristenan. Misalnya bertobat, tinggalkan hawa nafsu, percabulan, itu tidak bisa dialegoriskan. Mau tidak mau jadi Kristen mesti tinggal, mesti bertobat, saudara. Tindakan yang ketiga, satu, lihat Tuhan, saudaraku. Dua, waktu dia mendengar suara Tuhan, saudara, dia kemudian mulai turun dari perahu. Yang kedua, Alkitab tadi mengatakan bahwa dia berjalan di atas air. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan Yesus. Jadi dia berjalan tapi menuju ke Yesus, mendapatkan Yesus. Kata mendapatkan ini ditulis 90 kali dalam Perjanjian Baru dengan pakai kata hilen. Hilen ini ditulis 90 kali. Apa makna kata hilen itu? Kata hilen itu datang dengan maksud dan tujuan yang jelas. Jadi dia tidak asal datang-datang saja ini. Dia punya tujuan yang jelas. Dalam hal ini dia mau ketemu Yesus betul-betul. Kalau mereka bilang hantu, beta mau buktikan bahwa dia bukan hantu. Beta mau buktikan bahwa dia Yesus betul. Dia Tuhan Allah, dia raja di atas segala raja. Karena itu dia datang, ini bukan sekedar datang. Saya betul-betul mau sampai, buktikan. Tujuannya jelas, maksudnya jelas. Nah, orang Kristen kalau dengar firman, tujuan mesti jelas, saudara. Kalau tujuan bukan datang ketemu Yesus, Anda bisa ketemu Yesus palsu. Ya, saya kemarin khotbah di Fatu Kota saya sudah bilang, karena ada banyak orang yang ikut Yesus ini tujuan hidupnya bukan ketemu Yesus, tapi yang penting adalah berkat, yang penting adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, sifatnya tidak menetap. Dia tidak pusing dengan soal Yesus. Tapi beda dengan seorang yang bernama Petrus. Waktu dia berjalan di atas air, dia bukan jalan sembarangan. Saya mau pergi, kalau kamu hantu, saya mau buktikan hantu apa Yesus, saudara. Saya mau dapati dia, saya mau tujuan saya tepat, maksud saya tepat. Saya mau kutip satu ayat yang memakai kata hilen ini juga, karena ada 90, tapi saya cuma kutip dua ya, satu tadi, sekarang satu lagi. Lukas 19 ayat 20. Perhatikan, Yesus berkata begini, sebab anak manusia datang untuk mencari. Kata datang di sini pakai kata hilen ya. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak ada tujuan lain. Tujuan yang paling utama itu mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan mujizat, bukan ya, saudara. Kalau Tuhan bikin mujizat, itu bukan tujuan, itu cuma bagian dari kedatangannya. Tujuannya datang satu, menyelamatkan. Itu satu, saudara. Karena yang tidak bisa didapati oleh orang adalah keselamatan. Yang tidak bisa didapati manusia adalah keluar dari kehilangan, lumpur dosa. Itu yang manusia tidak bisa lakukan. Kalau mujizat, oh barang biasa, saudaraku yang diberkati Tuhan. Makanya Yesus datang dengan tujuan yang jelas. Nah, kalau Yesus saja datang tujuan jelas, kita kadang-kadang tujuan tidak jelas, saudara. Padahal Yesus punya tujuan selamatkan kita. Kita yang sudah selamat justru tidak mau tahu dan Yesus. Tujuan kita justru beda, saudara. Tujuan kita yang tadi saya omong. Makanya ada banyak orang itu datang gereja, datang ibadat,
datang persekutuan doa, datang ikut KKR, datang ikut segala macam. Itu tujuannya bukan ketemu Yesus, saudara. Nah kalau model kayak begini, orang ini tidak punya iman yang berani. Tidak bisa. Karena selesai KKR, selesai gereja, selesai ibadat, persekutuan doa, selesai dia pulang ketakutan lagi. Karena dia tidak ketemu Yesus. Karena dia tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Yang dia ketemu mujizat kesembuhan, yang dia ketemu berkat jasmani, yang dia ketemu saudara hal-hal yang sementara di dunia ini. Percuma. Karena itu pada malam hari ini saudaraku, ingatlah, kalau kita dengar firman Allah, kalau kita datang mau mendekat kepada Yesus, datanglah dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah saya mau ketemu Yesus Kristus Tuhan, sumber dari segala-galanya. Berikan tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau seperti ini Anda pulang ini dengan mujizat pasti. Karena iman yang berani akan lahir jika orang Kristen mendengar firman dan memiliki tujuan yang jelas. Satu, dia tinggalkan segala-galanya. Waktu dengar firman, dia tinggalkan segala-galanya. Yang kedua, waktu dia dengar, dia ikuti jejak firman. Dia ikuti langkah firman. Dia ikuti dengan tepat apa yang Yesus perintahkan. Yang ketiga, waktu dia dengar, saudaraku, Yesus bilang datanglah, datanglah, saudaraku. Dia tidak punya tujuan lain. Saya hanya mau punya tujuan. Lihat lu, buktikan bahwa engkau adalah Yesus Tuhan Allah satu-satunya. Saya hanya punya tujuan itu, tidak ada yang lain. Itulah yang pasti menimbulkan iman yang penuh keberanian. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman yang penuh keberanian? Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, iman yang berani itu lahir ketika tangan Tuhan memegang kita. Satu, iman yang berani lahir ketika saudara lihat Tuhan. Kedua, iman yang berani itu lahir ketika saudara dengar suara Tuhan dan menindaklanjuti dalam 3 hal. Yang ketiga, iman yang berani itu lahir ketika tangan Tuhan pegang kita. Saudara, kalau tangan Tuhan tidak pegang kita, habis kita. Sudah lihat Tuhan, sudah dengar Tuhan, tapi saudara tidak mau Tuhan pegang tangan saudara. Lihat Petrus tenggelam. Matius 14 ayat 30. 1, 2, 3. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Saudara lihat Petrus sudah lihat Tuhan. Dia menuju kepada Tuhan, berjalan ikuti jejak Tuhan, dengar suara Tuhan. Tetapi tanpa tangan Tuhan memegang, tiupan angin datang sepoi-sepoi saudaraku. Lalu kemudian dia rasa takut, Alkitab katakan, dan dia mulai tenggelam. Saya terlampau yakin saudara yang diberkati Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan model kayak apapun, kita mau saudaraku datang gereja terus menerus, tapi kalau tangan Tuhan itu tidak memegang kita, kita tetap lemah, kita terlalu terbatas. Karena memang manusia ini saudaraku potensi untuk benar, potensi untuk kuat, potensi untuk bertahan itu terlalu minim. Tidak bisa kita mesti ada pribadi yang lain yang menopang kita. Saya ingin saudaraku melihat beberapa ayat sebentar, tapi kita lihat dulu Matius 14 ayat 31 ini. Perhatikan. Segera 1, 2, 3 Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bingung? Saudara, inilah sifat manusia ini. Sudah jalan di atas air, sudah saudaraku luar biasa tadi, tujuannya mantap, dengar Tuhan bagus semua, tapi kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri. Makanya tidak ada manusia super perfect di dunia ini, tidak ada. Mau pendeta kok, mau sekolah teologi kok, pokoknya tidak ada. Semua kita ini kalau Tuhan pegang potong pun tangan, potong habis. Saudara, tidak ada yang kuat. Mau karmana pun mau ketemu Tuhan sering saudaraku, tapi kalau Tuhan tidak pegang kita, tidak bisa. Karena memang kita ini cenderung gagal, saudara. Mengapa kita membutuhkan tangan Tuhan ini? Karena memang kita ini sangat terbatas kan. Jadi tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, Bapak Mama, saudara. Tidak ada.
Tidak ada. Hanya yang bikin kita bisa kuat bertahan itu karena ada tangan Tuhan. Jadi kalau saudara setia pun kadang-kadang saudara bisa kecewa, kadang-kadang saudara bisa putus asa, itu manusiawi. Tetapi yang kita tidak boleh lupakan adalah kita tidak boleh berjalan sendiri. Sebab waktu kita bimbang, kita ragu, tanpa tangan Tuhan kita habis, kita tenggelam. Bersyukur Petrus, saudara, karena meskipun dia bimbang, dia ragu, dia kurang percaya, tetapi begitu dia tenggelam, tangan Tuhan ada untuk menolong. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau tunjukkan ayat tentang keterbatasan kita. Perhatikan Pengkhotbah pasal 6 ayat 10. Apapun yang ada sudah lama disebutkan namanya dan sudah diketahui. Lalu ayat ini mengatakan, siapa manusia? Yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripada itu manusia. Jadi manusia itu tidak bisa mengadakan sebuah perkara apapun, tidak bisa dia, kecuali ada yang lebih kuat daripadanya. Siapa yang lebih kuat dari manusia? Tanya samping kiri kanan, kamu manusia bukan? Nah, kalau manusia berarti kita sama-sama tidak bisa, ya saudara. Tidak kuat kita. Mau tolong siapa? Minta tolong Pak Pendeta, minta tolong saudara orang tua kita, sama mereka juga tidak kuat. Butuh harus ada yang lebih kuat daripadanya, baru bisa mendatangkan sebuah perkara. Tanpa itu tidak bisa. Makanya manusia mau kerja banting tulang ke manapun, kalau Tuhan tidak campur tangan di sana, pengkhotbah bilang sia-sia. Karena tidak bisa, manusia tidak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, lihat ini ayat lebih jelas. Mazmur 73 ayat 22. 1, 2, 3. Kalau kita dengan Tuhan, kita bandingkan kita pun diri dengan Tuhan, meskipun kita ini di dunia dilihat orang pintar, tapi di depan Tuhan kita ini bodoh minta ampun, tidak mengerti apa-apa. Saudara, itu kita. Makanya kita mau andalkan apa kita pun hidup, saudara? Tidak bisa kita. Tanpa tangan Tuhan habis kita. Kita dungu, kita tidak mengerti. Makanya Tuhan tuh kalau omong manusia tuh kadang-kadang dihajar tuh memang habis-habis. Ya, dia bilang kamu bodoh, celaka, ular beludak. Karena memang manusia ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Tidak bisa dia. Saudara, ini keterbatasan kita. Roma 9 ayat 20 juga mengatakan hal yang sama. 1, 2, 3. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Siapa kita? Saudara yang diberkati, kalimat ini membuktikan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Sama seperti kita sering bilang orang, siapa lu? Nah itu saudara, itu berarti kita anggap dia tidak bisa apa-apa, kita lebih. Nah Tuhan juga bilang begini, siapa kau manusia? Lu siapa berani dembet? Saudara yang diberkati Tuhan. Nah inilah kita semua terbatas adanya. Nah karena itu kita harus sadar keterbatasan kita. Kalau kita tidak sadar keterbatasan kita, kita tenggelam. Pasti, saudara. Mau kita hebat datang Tuhan, mau dengar suara Tuhan, tapi kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan yang kuat. Hanya tangan Tuhan yang bisa menolong dan memegang kita. Ini alasan yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan. Iya, karena tangan Tuhan itu sangat kuat. Sangat kuat. Saya buktikan dengan Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan hidup yang kekal kepada mereka aku memberikan, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan 1, 2, 3, seorang pun tidak akan merebut mereka dari. Jadi kalau saudara tangan Tuhan yang pegang kita, tidak ada yang bisa rebut, tidak ada yang bisa, karena tangan Tuhan itu begitu kuat. Makanya tahun 2022 apa yang mau rebut kita? Seroja kah? Apa yang mau rebut kita? COVID-19 kah? Apa yang mau rebut kita? Saudara, tidak ada yang bisa merebut kita, karena di tangan Tuhan kita hidup selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya ayat ini saya suka pakai untuk mengingatkan orang yang sering percaya dengan suanggi-suanggi. Kalau tangan Tuhan pegang, suanggi mana? Suanggi mana yang berani rampas? Tidak ada, saudara. Tidak ada seorang pun. Itu kata Alkitab. Seorang pun itu berarti satu manusia pun tidak bisa. Tidak bisa. Sonto Tuhan akan bisa. Itu Tuhan.
ayat 29 lebih jelas. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi kita ini, saudaraku, diserahkan Bapa kepada Yesus. Lalu ayat itu mengatakan, Bapakku lebih besar daripada siapapun. Bapa yang menyerahkan kita kepada Yesus itu lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan siapa? Ini. Tadi tangan Yesus, sekarang sudah tambah lagi tangan Bapa. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi malam ini di penghujung tahun 2021, sekali lagi kita semua sebentar, beberapa menit ke depan akan meninggalkan ini. Kalau Tuhan izinkan kita besok mulai melangkah di 1 Januari, saya mau ingatkan kepada kita semua, kita harus punya iman yang berani. Dan iman yang berani hanya lahir dari 3 hal ini. 1, kalau saudara dan saya lihat Tuhan setiap saat. Yang kedua, kalau saudara dengar firman Allah sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika tangan Tuhan ini, tangan Bapa ini memegang kita sekalian, pasti kita akan memiliki, saudaraku, keberanian iman yang membuat kita akan berjalan terus di tahun 2022. Jadi iman yang berani akan lahir jika orang Kristen tidak bersandar pada keterbatasannya, melainkan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Saudara, 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 saya mau tutup dengan bagian firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau tangan Tuhan yang memegang saudara, maka dalam kelemahan pun kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau tangan Tuhan memegang kita, sekalipun kita lemah, kita terbatas, kadang kita bimbang, kadang kita ragu, kadang kita mau tenggelam, kadang kita jatuh, tapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara tergeletak. Sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan tetap diangkat, kata firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan kita pada malam yang diberkati ini, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tahun 2022 seperti laut yang tak dapat diprediksi sikonnya, tetapi memiliki iman yang berani adalah kuncinya. Karena itu buatlah komitmen di ujung tahun 2021 ini untuk terus melihat Tuhan dari dekat, mendengar suaranya, dan membiarkan tangan Tuhan memegang kita. Maka pasti kita akan berjalan dalam mujizat Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga tahun 2022 yang sebentar lagi, jam di tangan saya menunjukkan 8:30, saudara, kita akan beberapa menit ke depan sudah ada di tahun 2022. Tuhan pasti menyertai kita dengan berkat dan mujizatnya. Mari para pemain musik maju ke depan dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan baik. Engkau ada di setiap musim hidupku. Kita naikkan pujian ini. Bersamamu Tuhan kulewati semuanya. Bersamamu Tuhan kami akan melihat hal-hal luar biasa. Sebagaimana Petrus malam ini kami lihat, pelajari, demikian juga kami akan mengalami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
semuanya. lewati semua Berkenan Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim tak pernah, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan adalah bersamamu Tuhan. Tak pernah kuragukan, kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semuanya, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Katakan bersamamu Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan saya, tangan-tangan yang terbatas, tangan yang lemah, tapi ada satu tangan yang kuat. Malam ini terulur atas setiap saudara dan saya. Haleluya.
semua yang ada malam hari ini merasa bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa. Kami tanggalkan semuanya Bapa. Oh Jesus, kan memberi kami pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan, besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kami berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan anugerahkan iman yang berani. Kami tidak lagi melangkah dengan ketakutan, kecemasan, ataupun segala macam ada di depan yang tidak kami ketahui Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan hari ini kami berjalan dalam keberanian, karena kami melihat Tuhan ada di depan kami. Kami datang kepada Tuhan, kami dengar suara-Mu, dan kami ikuti jejak langkah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan atas setiap pribadi lepas pribadi, dan tangan Tuhan yang kuat itu terus memegang menuntun kami dari hari ke hari, sampai kami melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua yang sudah diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan langsung bahwa besok ibadat kita bukan jam 7 ya, kita maju jam 8, karena sebentar kita masih ada lagi di masing-masing rumah jam 12 malam. Jadi karena itu ibadat kita nanti kita majukan ke jam 8 pagi. Tuhan berkati, silakan. Sebelum memberi persembahan, saya berdoa untuk memberi persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menggunakan firman itu dalam hati kami Bapa. Biarlah kami boleh pakai dalam hari lepas hari. Dengan ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berkati korban persembahan yang ada, biarlah kami pakai